pagi anak-anak. Wah, luar biasa anak-anak. Pagi ini semangat sekali ya. Kenapa sampai bisa begitu? Tadi pagi ada sarapan kan? Nah, pasti ada sarapan kok. Sarapan apa? Minum apa? Susu. Nah, makan roti. Iya. Oke, baik. Kita lanjut pagi ini sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada saat ini. Sebelumnya kita harus apa dulu? Berdoa. Harus apa? Berdoa. Iya. Baik, kita akan berdoa. Untuk itu Pak Guru minta salah satu anak maju ke depan untuk pimpin kita berdoa sebelum kita mulai dengan pelajaran kita. Ayo anak-anak, siapa yang bersedia untuk maju ke depan? Silakan. Siapa yang berani untuk maju ke depan berdoa? Ayo. Ayo. Jangan malu-malu. Siapa? Ya, Pak Guru minta yang perempuan. Tadi pagi siapa yang datang di luar? Yang datang ke muka di sekolah siapa? Yang datang di muka itu maju ke depan berdoa. Ya, oke. Pak Guru minta perempuan. Oke, mari. Maju ke depan untuk kita berdoa. Tidak boleh malu-malu ya. Tidak boleh malu-malu. Kita kan mau berdoa untuk minta pernyataan Tuhan supaya Tuhan kasih kita apa? Kepintaran. Oke. Baik. Teman kita akan berdoa untuk kita sebelum kita mulai dengan aktivitas proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk itu semua duduk yang rapi, lipat tangan, kita akan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat teman kita. Baik. Kenapa sampai kita mau berdoa? Aku tanya dulu. Pada saat awal pembelajaran atau belajar, kenapa sampai kita harus berdoa? Karena supaya apa? Supaya ya, kita supaya lancar pembelajaran kita sampai akhir. Itu yang perempuannya. Laki-laki sampai kita harus berdoa supaya apa? Tuhan kasih kepintaran, supaya Tuhan kasih kepintaran untuk anak-anak semua, terus kesehatan, kekuatan untuk kita semua. Ya. Baik. Kita akan mulai dengan materi pembelajaran kita di pagi hari ini. Untuk itu sebelum kita mulai, Pak Guru mau absen lagi dulu. Pak Guru akan absen. Yang pertama, Valen yang masuk. Yang kedua, Justus hadir. Bagus. Anissa hadir. Tiani Umraku hadir. Natalia hadir. Wah, luar biasa. Soraki hadir. Putri
Alfa. Alif. Sate. Bince. Adit. Vera. Adit. Andito. Adit. Mantap. Semua adik ya. Ada berapa anak yang tidak masuk kali ini karena berhalangan atau tidak masuk atau apa? Bagus. Jadi Pak Guru senang sekali karena anak-anak semua semangat untuk datang ke sekolah. Walaupun kita hari ini cuaca hujan, namun anak-anak semua bisa datang ke sekolah untuk mau apa? Belajar. Oke, baik. Kita akan mulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Guru akan memberikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk anak-anak boleh tahu bahwa tujuan pembelajaran kita yang pertama tentang tema 5 tentang cuaca. Ya, ada cuaca. Subtemanya subtema 1. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan mengamati video tentang keadaan cuaca, anak-anak boleh menemukan kata mengenai keadaan cuaca yang benar. Kemudian yang kedua, dengan mengamati gambar keadaan cuaca, anak-anak dapat menafsirkan gambar keadaan cuaca dengan benar. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, anak-anak menentukan pokok-pokok informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati video tentang contoh sikap bersatu, siswa dapat memberikan contoh sikap bersatu dalam keberagaman lingkungan sekitar dengan benar. Kemudian yang kelima, dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat menyimpulkan sikap yang meningkatkan persatuan di lingkungan sekitar dengan benar. Kemudian yang terakhir yang keenam, dengan kegiatan bekerja kelompok, siswa dapat membuat daftar sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar berdasarkan keadaan cuaca. Ya, baik. Sebelum kita masuk di dalam materi yang Pak Guru mau kasih pada pagi hari ini, Pak Guru mau tanya dulu, pernahkah anak-anak melihat suatu atau cuaca yang berada di dalam lingkungan di mana anak-anak tinggal, baik di sekolah atau di rumah? Mungkin anak-anak ada yang pernah lihat atau pernah tahu, contohnya seperti apa? Hujan. Seperti hujan. Kemudian apa lagi? Panas. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Apa ini? Sekarang ini apa? Angin. Nah, pintar sekali. Nah, jadi apa cuaca yang terjadi? Keadaan cuaca yang terjadi sekarang ini kita lihat contoh seperti di dalam kita punya sekolah ini. Nah, kalau tertutup begini nanti kita rasa panas. Kita rasa panas. Sehingga kita harus membutuhkan angin. Oke, baik. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, untuk lebih jelasnya Pak Guru akan memutar video untuk kita lihat bersama-sama tentang cuaca. Pak Guru ini supaya anak-anak semua bisa lihat dan cermati baik. Keadaan atau cuaca yang sekarang terjadi di negara kita.
kehidupan manusia. Untuk sana, angin muson barat, yaitu angin yang membawa hujan, dapat dimanfaatkan oleh para petani untuk bercocok tanam, baik di ladang maupun di sawah. Angin darat dan angin laut dipergunakan oleh para nelayan. Anak-anak boleh mengamati video yang Bapak buka ini supaya sebentar kalau Bapak mau tanya, anak-anak bisa jawab dengan baik. Angin ini juga bermanfaat untuk menjemur pakaian hingga kering, meskipun tidak ada panas matahari. Begitu juga, angin dapat menggerakkan dari bibir yang bisa memompa air untuk digunakan perairan di sawah-sawah. Oleh karena ini, juga memerlukan angin untuk menggerakkan selang-seling. Karena dengan adanya angin, selancarnya dapat dikemudikan dengan lincah. Jadi, angin kencang yang dimanfaatkan oleh petani garam untuk menggerakkan balon-balon kecil dipergunakan untuk menyedot air laut ke darat. Karena ini perlu untuk menghemat biaya dan tenaga. Mungkin masih banyak lagi manfaat atau menarik positif alih-alihnya bagi kehidupan manusia. Sekarang kita beralih pada pengaruh negatif. Angin muson timur dapat mengakibatkan kekeringan di mana-mana. Para petani tidak dapat menggarap sawahnya karena kesulitan memperoleh air untuk mengairi sawahnya. Apalagi sawah-sawah yang airnya mengandalkan keadaan air hujan. Pepohonan dan tanaman yang terlambat berbuah mulai rontok dan mati kekeringan. Angin muson barat yang sering mendatangkan hujan yang terus-menerus dapat mengakibatkan banjir, baik rumah-rumah penduduk maupun tanaman padi yang baru ditanam atau pohon-pohonan yang sedang berbuah akan rusak. Bagaimana pengaruh negatif angin lokal? Pada umumnya, angin lokal yang sifatnya panas dan kering dapat menimbulkan kerusakan baik terhadap perkebunan maupun tanaman penduduk. Misalnya, angin berwarna kuning dan angin dingin di Probolinggo dan Pasuruan dapat menyebabkan kerusakan perkebunan tembakau. Angin kuat di Cirebon dapat menimbulkan kerusakan perkebunan tebu. Angin buruk di Sulawesi Selatan dapat merusak perkebunan teh. Dan angin wanggau di Pulau Biak dapat merusak tanaman jagung dan pohon kelapa. Angin puting yang hembusannya kencang dapat mengangkat benda-benda yang dilalainya, seperti rumah, mobil, pohon dan tanaman lain, sehingga menjadi hancur dan berterbangan. Dan angin lompatan atau angin kencang dapat menimbulkan gelombang laut yang besar, sehingga dapat menenggelamkan kapal dan perahu nelayan serta merusak segala sesuatu di pantai. Mari kita simak kesimpulan berikut ini. Ya, baik. Sampai di sini video yang Pak Guru sudah putar untuk anak-anak boleh mengamati video yang tadi Pak Guru sudah putar ini tentang cuaca. Ya, itu tentang cuaca. Jadi Pak Guru mau sekali lagi bilang bahwa cuaca adalah apa? Siapa yang tahu? Cuaca. Guru tanya dulu. Cuaca? Contohnya cuaca seperti apa? Hujan. Panas. Ya, gelap juga termasuk cuaca. Gelap.
kabut, mendung. Ya. Jadi Pak Guru mau bilang bahwa cuaca adalah keadaan udara yang berlangsung pada suatu tempat dan terjadi dalam waktu tertentu. Contohnya kita lihat di sini, kita di Supiori. Ya, kita di Supiori ini kita lihat kita punya keadaan cuaca yang sekarang ada ini. Nah, kita lihat dari kemarin sampai hari ini hampir 1 bulan ya. Hampir 1 bulan ini apa yang terjadi? Hujan. Hujan. Ya. Hujan. Setelah hujan apa lagi? Panas. Jadi anak-anak perlu tahu bahwa cuaca yang kita dapat di Indonesia yaitu ada panas, ada hujan, ada angin, kemudian ada apa? Badai, ada mendung. Nah, itu yang kita hadapi di Indonesia. Kemudian ada juga banjir. Kemudian ada juga banjir. Nah, untuk itu kita perlu apa? Hati-hati atau waspada terhadap cuaca yang terjadi. Kemudian keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Berubah-ubah. Contohnya seperti sebentar apa? Panas. Kemudian apa lagi? Hujan lagi. Kembali lagi panas lagi. Nah, jadi kita di Supiori ini kita lihat, sebentar panas, sebentar sore sedikit hujan lagi. Kemudian ada angin lagi. Nah, itu yang terjadi. Jadi keadaan cuaca ini kita tidak bisa dapat menentukan cuaca yang akan terjadi. Macam hari ini kita bilang hujan sampai malam, tidak bisa. Tapi sebentar kalau kita bilang hujan, tahu-tahunya panas. Sebentar kalau kita bilang angin, tahu-tahunya hujan. Sehingga kita tidak bisa bilang kalau hari ini hujan sampai malam, tidak bisa. Tapi yang dapat menentukan atau menghitung cuaca yang ada di Indonesia ini yaitu apa? BMKG. BMKG yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Nah, pintar sekali. Siapa? Debbie pintar sekali. Bisa tahu bahwa BMKG kepanjangannya apa? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Itu kepanjangan dari BMKG. Kantornya berpusat di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Kantornya berpusat di Jakarta. Itu khusus untuk menghitung atau bisa melihat cuaca yang terjadi di negara kita ini, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari Sabang sampai Merauke lewat BMKG ini adalah salah satu badan yang bisa dapat menghitung cuaca. Jadi kalau kita hari ini tidak tahu di sini ada gempa, nah kita lewat BMKG kita bisa tahu bahwa di Supiori ada gempa. Contohnya seperti Pak Guru mau bilang kejadiannya seperti tadi malam. Tadi malam sekitar jam 7 ada tanah goyang. Anak-anak rasa di rumah juga? Rasa. Ya, Pak Guru juga rasa. Nah, itu yang terjadi. Nah, nanti lewat BMKG akan tahu bahwa gempa di Supiori tadi malam jam 7 sekian, dia punya getaran sekian, BMKG bisa menghitung itu dan memberitahukan kepada pemerintah Kabupaten Supiori bahwa titik ini ada gempa. Jadi harus kita apa? Waspada. Jadi kita harus waspada dan kita harus berhati-hati. Nah, itu yang kita akan pelajari bersama-sama. Kemudian yang dimaksud cuaca. Cuaca adalah keadaan atmosfer pada waktu tertentu. Itu yang tadi Pak Guru bilang bahwa keadaan cuaca ini tidak tentu. Kemudian dia juga berubah-ubah. Nah, hari ini itu yang tadi Pak Guru bilang hari ini panas. Ini kita lihat sekarang di luar kelas ini panas. Sebentar sore lagi
hujan lagi. Terus kemudian mau di malam lagi angin lagi. Jadi kita tidak tahu, sehingga cuma yang tahu tuh dan tadi Pak Guru bilang apa? BMKG saja yang tahu apa keadaan cuaca yang ada di Indonesia ini, mulai dari Sabang sampai Merauke. Cuma BMKG saja yang bisa membantu kita mengetahui keadaan cuaca yang ada di sekitar kita di Indonesia. Oke, baik. Kita lanjut. Pak Guru akan memberikan kamu tugas. Untuk itu Pak Guru akan bagi kelompok dulu. Kita bagi kelompok dulu. Kita bagi kelompok 5 siswa. Boleh? Cuaca 4 ya. Berarti ada berapa kelompok ini? Ada 3 kelompok. 1, 2, 3. Berarti Pak Guru namakan kelompok 1. Kelompok 1 hujan. Kelompok hujan. Kelompok 2 panas. Kemudian kelompok 3 angin. Ya, oke. Kelompok hujan, kelompok panas, kelompok angin. Oke, silakan. Di situ Pak Guru sudah ketik, sudah siapkan semua, tinggal anak-anak boleh kerjakan sesuai dengan kalimat yang sudah Pak Guru buat di situ. Anak-anak boleh lihat dan ya, anak-anak boleh pegang itu. Lepas kerjanya Pak Guru akan jelaskan sedikit. Di situ dikatakan bahwa susunan data yang termasuk dalam cuaca. Nah, anak-anak boleh pilih salah satu kata kemudian yang berhubungan dengan cuaca. Kemudian tulis di situ. Tulis pilih salah satu yang termasuk cuaca itu apa? Yang termasuk dalam cuaca apa? Kemudian anak-anak boleh tulis di situ. Ya. Ya, tulis di atas titik-titik. Tulis di atas titik-titik. Waktu 5 menit untuk anak-anak kerja. Panas. Mana yang cuaca? Mana yang cuaca? Tadi cuaca. Ini cuaca kan? Oh, tulis ini. Oh, tulis yang cuaca. Tapi yang angin. Semua ya? Ya, tulis semua yang berhubungan dengan cuaca. Tadi kamu sudah lihat di video atau kemudian tadi Pak Guru sudah putar. Berarti yang mana yang termasuk di situ ya? Yang Pak Guru sudah buat cuaca, di mana yang termasuk kamu di sini sekarang? Ya. Kelompok apa ini? Nanti kamu tulis nama kelompok. Tulis nama kelompok ya. Ya, nama kelompok tadi apa? Hujan. Di situ, kamu pilih yang ada di situ. Yang termasuk di dalam cuaca itu apa? Yang termasuk kamu tulis di sini. Ya, lihat di sini ada semua. Tinggal kamu pilih saja. Tinggal pilih
pilih salah satu, kemudian kamu isi di dalam kotak-kotak yang sudah disiapkan. Ya. Iya semua sudah, Pak Guru sudah tulis di sini, jadi tinggal kamu pilih saja, tinggal pilih dari kamu itu. Ini kan Pak Guru sudah di sini, jadi kamu tinggal pilih atau isi. Pilih langsung isi di sini saja. Ya. Setelah itu nanti Pak Guru minta salah satu ketua kelompok maju ke depan membacakan di depan. Ini kan Pak Guru sudah buat di sini, berarti tinggal kamu pilih saja. Kamu pilih yang mana yang termasuk dalam cuaca, kamu yang mana yang termasuk dalam cuaca, kamu. Setelah itu nanti salah satu siswa atau ketua kelompok maju ke depan perwakilan untuk baca di depan. Ya, yang termasuk cuaca. Kemudian kamu ini kan Pak Guru sudah tulis di situ, kamu menulis yang mana yang termasuk cuaca, cuaca apa? Cuaca contoh, ya, so ini kan tinggal kamu pilih yang mana. Kalau makan kan sudah makan cuaca apa? Dari cuaca apa? Kamu bisa saja yang termasuk dalam cuaca. Tinggal kamu kasih kalau yang sudah boleh pegang, kemudian Pak Guru minta perwakilan dari masing-masing kelompok akan maju ke depan dan akan baca di depan. Yang mana yang baca dan kita akan sama-sama dengar dari perwakilan kelompok masing-masing. Sudah? Ya, waktu pas 5 menit. Kalau yang sudah, Pak Guru minta salah satu anak dari perwakilan kelompok maju ke depan dan akan baca depan. Ya, kelompok panas, kelompok hujan, ya mana? Siapa lagi? Kelompok hujan dengan kelompok angin. Bagi kelompok apa? Jangan lupa tulis nama kelompok. Kelompok panas, ya kelompok panas sudah. Ayo kelompok hujan. Ya kelompok angin kalau sudah maju. Ya kalau sudah maju ke depan. Baca. Yang termasuk dalam cuaca. Teman-teman semua perhatikan di depan dan dengarkan teman kita dari kelompok panas akan membacakan hasil kerja daripada kelompok mereka. Ya, kelompok panas sudah membacakan hasil daripada kerja mereka. Yang pertama cuaca, petir, semua dengar ke depan, petir, kemudian embun, banjir, cerah, badai, kemudian panas, kemudian angin. Nah, ini termasuk cuaca apa? Cuaca atau bukan? Cuaca. Yang termasuk cuaca. Bagus. Tepuk tangan buat kelompok panas. Silakan duduk. Kemudian kelompok hujan. Ya. Kelompok hujan akan baca. Coba baca. Ya, baca untuk teman-teman ya. Kelompok lain baca ya. Ya, jadi kelompok hujan sudah baca. Di sini cuaca yang termasuk dalam cuaca yaitu hujan. Hujan termasuk cuaca atau bukan? Termasuk. Hujan, angin,
apa nih? Mendung, dingin, panas, gelap. Nah, itu semua termasuk dalam cuaca. Bagus, pintar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok hujan. Yang terakhir kelompok angin. Ya, oke, silakan kelompok angin. Baca dua supaya teman-teman yang lain ya. Hujan, gelap, badai, kabut, dingin, basah. Ya. Jadi kelompok angin sudah membacakan hasil kerja mereka. Yang pertama yaitu di sini mendung. Mendung ini termasuk cuaca atau bukan? Cuaca. Kemudian angin. Kemudian apa? Badai. Kemudian hujan. Kemudian dingin. Kemudian ada kabut. Nah, ini semua termasuk cuaca. Untuk itu kita tepuk tangan buat teman kita kelompok angin. Nah, semua tepuk tangan. Ya baik, jadi itu adalah salah satu hasil kerja daripada anak-anak punya kelompok masing-masing yang tadi sudah dibacakan. Nah, di sini Pak Guru ada siapkan tugas lagi untuk anak-anak boleh kerjakan. Setelah penjelasan sedikit dari Pak Guru untuk anak-anak boleh belajar di rumah lebih giat lagi. Pada sekarang ini banyak terjadi di Indonesia, terutama kita di Indonesia. Kita lihat sendiri bahwa ada yang terjadi tentunya tadi malam yaitu gempa. Jadi kita harus waspada. Kalau kata Deputi Bidang Meteorologi, Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Uswanto, penyebab cuaca panas ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah kondisi dinamika atmosfer. Aktivitas fenomena atmosfer ini terlihat pada kondisi El Nino dan dipole atau kondisi naik turunnya suhu permukaan laut. Kondisi El Nino moderate dan dipole mutable shifting menunjukkan bahwa potensi curah hujan bertahap di wilayah Indonesia. Berapa Mengungkapkan minggu ini hujan terus? Pak Guru lihat tidak hujan terus. Artinya kayak kemarin Pak Guru datang ke sini, anak-anak ada yang tidak masuk karena hujan. Sehingga hujan itu mempengaruhi kita punya kegiatan sehari-hari. Tentunya ada yang ke kantor, tidak jadi pergi karena hujan. Dapat mengurangi hawa panas dan teriknya sinar matahari karena pengaruh pergerakan awan hujan. Ada hujan, ada panas. Nah, curah hujan yang belum rata itu. Nah, ini yang tadi Pak Guru bilang. Ini informasi ini datang dari mana? Baca apa tadi? BMKG. Sementara itu, potensi curah hujan yang tidak merata juga dapat dilihat dari Cuma daerah BMKG saja yang bisa tahu persis cuaca yang ada di Indonesia. Cuaca yang sering terjadi di Indonesia. Ini, lihat. Ini cuma BMKG saja yang bisa tahu dan bisa lihat. Kemudian BMKG akan informasikan ke masyarakat kita di masing-masing provinsi atau kabupaten untuk kita bisa berhati-hati atau waspada. Jadi cuaca ini juga ada manfaatnya untuk kita juga, ada keuntungannya juga untuk kita. Sehingga contohnya seperti kalau hujan begini kan tanaman atau tumbuhan yang ada
rumah, sekolah bisa dapat air, kemudian bisa subuh. Ya, dan cuaca yang terjadi di Indonesia seperti ini. Sebentar panas, sebentar nanti lagi hujan lagi. Setelah itu mendung, setelah itu embun. Nah, jadi kita ini cuma harus berhati-hati ya, kita harus berhati-hati, kita harus waspada. Nah, lihat hujan. Di Superior ini juga kita lihat sendiri, hujan terus. Ini sebentar ini mendung, depannya bagus sudah putar. Untuk itu sekali lagi biar kita tetap berhati-hati atau kita tetap waspada karena keadaan cuaca di tahun baru tahun 2024 ini kita tidak tahu, tetapi kita harus berhati-hati dulu ya, kita harus waspada di rumah. Kemudian kita lihat bahwa kalau datang hujan banyak sekali anak-anak yang main di rumah, terus di jalan-jalan sehingga menyebabkan anak-anak mati. Jadi harus apa yang tadi Pak Guru bilang, harus waspada dan harus berhati-hati pada saat melakukan aktivitas di rumah, di sekolah, di mana saja anak-anak harus berhati-hati. Untuk itu materi atau pelajaran kita pada pagi hari ini Pak Guru akan akhiri sampai di sini biar anak-anak pulang ke rumah, anak-anak belajar terus, anak-anak harus banyak belajar karena tinggal beberapa bulan lagi kita akan menghadapi uji, kita akan menghadapi ujian. Itu anak-anak harus banyak belajar di rumah, terus banyak datang ke sekolah, harus banyak pertemuan dengan Pak Guru, Bu Guru supaya banyak mendapatkan pelajaran dari Bapak Ibu Guru. Nah, jadi pelajaran kita sampai di sini dan Pak Guru akan mengakhiri pelajaran kita tentang cuaca. Untuk itu kita harus waspada terus, kita harus berhati-hati terus. Ya, itu yang Pak Guru pesan buat anak-anak semua. Nah, mungkin itu saja Pak Guru akan akhiri pelajaran kita sampai di sini. Selamat siang. Sekali lagi sebelum kita pulang kita akan kita akan berdoa. Untuk itu Pak Guru akan minta salah satu anak, tadi kan perempuan, sekarang laki-laki ya, sekarang laki-laki, oke, sekarang laki-laki ya. Oke, teman-teman, bicara kuat. Ini barang besar buat bicara pelan. Ayo bicara kuat kita sini. Iya. Siapa? Nama? Mansobe. Ya? Iya, Mansobe. Oke. Amin. Oke, terima kasih semua. 1, 2, 3. Selamat siang, Bapak Guru dan teman-teman semuanya.